Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang akan menguatkan kami menerima kebenaran Tuhan, dan yang akan mengajari kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kita menjalani aspek kehidupan ini, tentu kita tidak terlepas di dalam menjalaninya penuh dengan kesulitan, permasalahan, dan pergumulan hidup. Dan orang-orang yang hidupnya di dalam pergumulan, penderitaan, dan kesusahan memiliki tanggapan respon yang tentunya berbeda-beda. Ada orang yang meminta kekuatan dari kekuatan dunia. Ada orang yang menghadapi masalah mencoba berdiam diri, sehingga itu akan merugikan kesehatannya sendiri. Dia tidak mau cerita, baik itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih dia tidak mau cerita kepada Tuhan. Dia hanya diam. Dan ada orang yang meminta pertolongan dari orang lain sesamanya, tetapi kadangkala sesama itu bisa juga mengecewakan dan menyakiti hati kita. Dan ada juga sebagian orang yang datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri, pasti juga ada orang-orang yang menaruh kepercayaannya, harapannya kepada Tuhan di dalam penderitaan dan kesusahan yang sedang dialaminya. Kalau itu
diperhadapkan dengan kita sebuah masalah, di bagian manakah kita? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan dunia, mau mengandalkan manusia, mau mengandalkan diri kita sendiri dan mencoba berdiam diri, atau mengandalkan Tuhan? Tentu pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Bacaan kita pada saat ini, pemazmur memberikan contoh cerita orang-orang yang bekerja di lautan. Mereka yang bekerja mengendarai kapal yang melintasi laut luas. Walaupun mereka tentu memiliki pengetahuan tentang alam, pengalaman yang begitu banyak tentang menghadapi masalah-masalah badai, masalah-masalah alam yang ada di sekitar mereka ketika mereka melintasi lautan luas. Tetapi suatu ketika Allah berfirman kepada angin badai, angin keras, angin kuat, sehingga angin itu membuat orang-orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan dan cemas. Pengalaman pengetahuan yang mereka miliki tidak mampu mengatasi badai atau angin yang sedang menimpa mereka. Apalagi persoalan di dalam kapal, pasti nyawa taruhannya. Keselamatan mereka terancam, nyawa mereka terancam karena badai atau angin yang sedang melanda mereka. Karena mereka sudah habis akal, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Di dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan pemazmur menggambarkan di dalam kesesakan mereka, orang-orang yang ada di kapal itu, mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Lihat ibu bapak yang diberkati Tuhan, di dalam kesesakan mereka masih mengingat Tuhan. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami akan binasa. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan orang-orang yang berseru, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menghardik angin itu. Dan seketika itu juga angin itu diam. Dan keadaan pun menjadi tenang. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang merasakan keselamatan yang dari Tuhan itu, mereka bersorak-sorai dan mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang mereka saksikan dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan ambil andil dalam alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan semua seisi Tuhan yang ciptakan. Sehingga ketika apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu semua dibawa
kendali dan kuasa Tuhan. Itu yang membuat iman kita percaya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, takut di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi karena kita diciptakan Tuhan, tentu iman kita mau katakan, karena aku ciptaan Tuhan, aku dipelihara, dirawat dan dijaga Tuhan. Bahkan nyawa kita, keselamatan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, dengan kita datang kepada Tuhan, itu membuktikan kalau kita tidak berdaya, tidak sanggup. Kita mengakui kelemahan kita, dan kita berharap dengan kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita di dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita punya pergumulan hidup, datang kepada Tuhan menunjukkan kalau kita tidak mampu bertahan menghadapi situasi yang kita alami. Poin yang kedua, ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita melalui pemazmur hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur ini bukan hanya sekali, tetapi berkelanjutan ketika kita mengingat bagaimana perbuatan ajaib yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga rasa syukurlah yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Karena pasti setiap orang-orang percaya pernah merasakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, jangan pernah andalkan kekuatanmu di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dari pembacaan kita firman Tuhan saat ini, pengalaman, kekuatan, pengetahuan, potensi yang ada dalam diri kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hanya mampu menolong kita, dan kita harus datang kepadanya, berseru meminta pertolongan kepada Dia. Kekuatan kita tidak akan mampu menahan masalah, tidak akan mampu keluar dari masalah. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, menguatkan kita keluar dari kesulitan hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami puji sembah nama-Mu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan menolong kami di masa-masa kesulitan yang sedang melanda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman-Nya, mari kita bersekutu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang melawat dan melihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami datang mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kami memperdengarkan firman dan mendengarkan firman. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Berkati kami, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Tuhan menguatkan hamba-Nya. Ketika kita hidup dan dipercayakan Tuhan sebuah kesempatan yang tentu tidak dimiliki oleh orang-orang lain, yaitu melayani Dia di dalam rumahnya yang kudus atau yang kita sebut dengan gereja. Setiap kita pelayan Tuhan pasti akan ada dan pasti ada hambatan di dalam melayani setiap jemaat yang sedang Tuhan percayakan untuk kita layani. Ada jemaat yang tidak suka akan kehadiran kita. Artinya mereka menolak pelayanan kita, dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mereka tidak suka. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sering jemaat mengeluh ketika ada hamba Tuhan yang ditempatkan di gereja tersebut. Mungkin ketika hamba Tuhan itu sudah lama, mereka mengeluh, mereka membuat perkara atau persoalan bagaimana cara hamba Tuhan itu atau pelayan itu tidak lagi melayani di gereja tersebut. Kalau kita berpikir
merenungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa jemaat yang kita layani melakukan hal-hal yang demikian? Dan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan, dikerjakan oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menghadapi jemaat yang melakukan hal demikian kepada dirinya? Firman Tuhan yang kita baca, renungkan hari ini menjadi pembelajaran hidup bagi kita. Ketika tua-tua Israel datang menghadap kepada Samuel, mereka mendesak Samuel agar Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka. Dengan dalil mereka mengatakan kalau Samuel sudah tua. Bukan hanya itu, mereka juga katakan kalau anak-anak Samuel tidak hidup seperti yang dilakukan oleh Samuel. Mereka mencari keuntungan, mencari laba, dan memutarbalikkan keadilan. Itulah karakter, sikap dari anak-anak Samuel, sehingga umat Israel gelisah, ketakutan, khawatir, dan cemas akan keberadaan mereka pada saat itu. Tidak ada lagi yang dapat memimpin mereka. Tidak ada lagi yang dapat menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan mereka. Ada dua hal kemungkinan mengapa umat Israel ini mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja. Yang pertama, umat Israel lebih percaya mereka dipimpin oleh raja daripada dipimpin oleh hakim. Karena melihat situasi musuh, yaitu bangsa Filistin yang memiliki kekuatan politik dan militernya, kalau mereka menyerang umat Israel dan kalau mereka dipimpin oleh hakim, maka mereka akan bisa dikalahkan. Tapi kalau mereka dipilih oleh sosok raja, mereka akan pastikan mereka akan tetap terjaga keamanannya. Dan yang kedua, kemungkinan kedua, bangsa Israel ini lebih condong melihat kekuatan yang terlihat oleh mata dibandingkan kekuatan yang tidak terlihat. Apa kekuatan yang terlihat? Tentu gagah perkasanya manusia, gagah perkasanya seorang raja. Tidak melihat kekuatan yang tidak terlihat, yaitu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Apa kekuatan yang tidak terlihat yang berkuasa dari Tuhan? Mereka sungguh harus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sampai pada saat ini. Itu yang dikatakan Tuhan. Sehingga mendengarkan tuntutan atau desakan umat Israel ini, tentu Samuel sangat kesal. Dan kita lihat, kita belajar apa yang dilakukan Samuel ketika jemaat umat yang dipimpinnya memberikan desakan agar
mengangkat seorang raja. Di dalam kekesalannya, dia tidak mau tunjukkan itu kepada umat. Dia tidak mau marah seketika itu secara spontan kepada umat, tetapi dia datang kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan, seorang pelayan. Ketika kita ditolak, ketika kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mampu untuk kerjakan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, bergumul kepada Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Samuel. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Karena apa? Tuhan katakan itu. Sesungguhnya bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku sebagai raja yang mereka tolak. Umat Israel tidak mau kalau raja yang tidak kelihatan itu, mereka setia, taat, tunduk kepada raja yang tidak kelihatan itu, sehingga mereka terus mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja. Karena apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, walaupun mereka sudah menyaksikan dan melihat pertolongan Tuhan, tetapi mereka juga tetap tidak hidup pada ketetapan Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Allah-Allah lain. Tentu itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Angkatlah seorang raja atas mereka. Dan itu tentu menjadi kekuatan bagi Samuel. Ternyata ketika ada orang-orang yang menolak, yang tidak menerima pelayanan atau sosok pelayan dalam sebuah pelayanan, sesungguhnya mereka adalah menolak Tuhan. Apakah mereka takut sanksi? Walaupun Samuel sudah tua, kalau Tuhan yang pakai Samuel, Tuhan yang pimpin Samuel, maka mereka juga akan terjaga. Mereka juga akan nyaman. Tetapi mereka memberontak, bentuk dosa yang terus menguasai hidup umat bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Samuel, tetapi katakanlah apa yang menjadi hak raja yang memimpin mereka di kemudian hari. Samuel mengatakan kepada bangsa Israel itu, baiklah, aku akan mengangkat seorang raja, tetapi ada hal yang akan menjadi hak raja yang memimpin mereka. Apa itu haknya, Bapak Ibu? Anak laki-lakimu akan diambilnya dan dipekerjakannya, dipakainya untuk berlari di depan kuda dan kereta. Tentu itu menjadi konsekuensi dari keputusan kekerasan hati umat Israel pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, walaupun Samuel sudah menyampaikan konsekuensi yang harus mereka ambil ketika mereka dipimpin oleh raja, mereka tetap bertahan dalam keputusannya itu. Dan pada akhirnya kepemimpinan beralih dari hakim-hakim sampai kepada raja. Dan kalau kita baca pasal selanjutnya, mereka dipimpin oleh Raja Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kita harus imani dan kita juga harus ingat. Ketika kita hidup melayani dengan ketulusan hati, dengan tidak mengambil kepentingan sendiri. Ingat, melayani dengan ketulusan hati, tidak mengambil kepentingan sendiri dan memuliakan Tuhan. Kalaupun masih ada orang yang tidak suka, kalaupun masih ada orang yang tidak senang akan pelayanan ataupun kehadiran kita, berarti mereka memang tidak suka kepada Tuhan yang telah mengutus dan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Mereka bukan lagi menolak kita sebagai pelayan yang melayani, tetapi mereka menolak Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Tetapi ingat, kalau kita benar-benar menjadi pelayan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita sebagai pelayan mendapatkan tantangan dalam pelayanan kita, bukan hanya dalam pelayanan, tentu dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dan keluarga kita, sosial lingkungan kita. Kita harus datang bersujud, bertekuk lutut, menghampiri Tuhan melalui doa-doa kita. Karena pergumulan itu, tantangan itu tidak dapat kita selesaikan sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan, meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Kita tidak boleh menanggapi masalah itu dengan emosi, dengan memaksakan kehendak keinginan sendiri, tetapi terlebih datang dulu kepada Tuhan. Seperti yang dikerjakan oleh Samuel. Samuel dengan kesal, walaupun dia kesal, dia tidak perlihatkan itu kepada umat, tetapi dia datang kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah jalan keluar untuk kita bisa bertahan dan mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan, bertahan dalam pergumulan yang kita hadapi. Tanpa pertolongan, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi setiap tantangan yang terus datang kepada kita. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, saudara-saudara, belajar dari umat Israel ini. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita untuk memaksakan kehendak kita, keinginan kita. Dan pada akhirnya kalau kita memaksakan kehendak kita, akan berujung kepada ketidakbaikan untuk hidup kita. Belajarlah untuk menerima keputusan Tuhan. Belajarlah untuk mensyukuri setiap jalan Tuhan. Karena hidup kita bukan lagi menjalani apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, tetapi ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber arah hidup kita. Dan jalan Tuhanlah yang tentu kita kerjakan. Tentu kalau keputusan kita yang kita ambil bukan kehendak Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Tetapi kalau keputusan Tuhan, dan keputusan Tuhan ini tentu seperti poin kedua tadi, kita harus datang meminta hikmat dari Tuhan melalui doa kita. Sehingga kita tidak mengeraskan hati untuk melakukan kehendak kita. Kita percaya hati ini akan diberkati Tuhan ketika kita datang menghampiri Tuhan melalui doa, dan hikmat Tuhan menyertai kita. Tetap percaya jalan Tuhanlah yang kita kerjakan, bukan jalan kita
Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah memberkati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk hidup di dalam pergumulan, kesulitan, permasalahan hidup kami, khususnya dalam pelayanan kami. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Dan kami datang melalui doa-doa kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan pertolongan-Mu, hikmat-Mu menolong, menguatkan kami dalam menjalani setiap hidup yang kami sedang jalani. Biarlah kiranya Tuhan, kehendak Tuhanlah, jalan Tuhanlah yang kami jalani. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami untuk memuaskan keinginan daging kami, karena itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.